Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Pertemuan masih membahas tentang PSTN. Kita lihat mengenai tahapan yang terjadi ya pada proses panggilan ya, atau kita sebut dengan basic call progress. Yang pertama ini adalah posisi on hold. Posisi on hold ini sama-sama tertutup seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. On hold artinya ini tertutup, dan pada saat ini ya, ini tidak ada arus DC yang mengalir karena posisi rangkaian terbuka ya, seperti yang kemarin pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi seperti ini, terbuka. Bukan begini. Ini karena ditekan jadi begini. Ditekan jadi terbuka, tidak ada arus. Tapi begitu diangkat gagang teleponnya, maka ini katup ini akan mengangkat, nempel ke situ, dan itu akan terjadi arus DC. Nah, pada kondisi ini tidak ada arus DC yang mengalir ke jaringan lokal karena sifatnya open circuit, terbuka. Nah, kemudian seseorang yang akan melakukan panggilan ini mengangkat, dan ini disebut posisi off hook. Karena ini mengangkat, maka yang tadi, switch yang tadi ini akan nempel ke situ, gitu, nempel, dan terjadilah arus DC. Ya, terjadi mengalir arus DC yang disuplai dari sentral. Nah, ini terjadi arus DC ke sana, sehingga bunyi gitu. Di telepon ini berbunyi, ya, berbunyi. Ada suara, ada nada ya, ada siap gitu. Setelah itu si penelepon akan melakukan dialing dengan menekan angka ini. Ya, nomor pelanggan di sini akan masuk melalui sentral. Itu proses dialing. Ini step by step proses calling. Jika melakukan dialing, maka sentral selanjutnya akan mendeteksi alamat yang didial tadi. Ya, dia selanjutnya akan melakukan proses switching. Switching itu men-switchkan kode itu ke saluran yang tepat, yang sesuai dengan yang dituju. Karena di sentral ini kan banyak sekali saluran ya. Banyak sekali saluran. Nah, mau ditujukan kemana, itu terjadi proses switching. Ya, di switch di sini. Kemudian setelah proses switching, jadi tadi prosesnya itu ya dari posisi on hook, kemudian off hook, dialing, dari dialing kemudian ada proses switching. Dari switching nanti ada ringing, ya, begitu ketemu ini tujuannya, maka si sentral akan membangkitkan nada panggil, si ini akan berbunyi. Bagaimana berbunyinya kemarin kita sudah bahas, ya, bagaimana dia bisa berbunyi ya dengan sistem buzzer, atau kalau yang lama masih pakai bell, ya, masih pakai bell. Setelah proses ringing, selanjutnya terjadilah proses talking, pembicaraan. Ketika si tujuan sudah mengangkat telepon ini, maka terjadi komunikasi. Ini proses talking. Dan selama proses talking, maka semua resource yang dilalui itu tidak dibagi dengan yang lain kalau ini sistem PSTN konvensional yang lama, yang bukan berbasis data. Nah, di kita ya ada standar frekuensi untuk nada, setiap nada panggil, nada sibuk, nada dial dan sebagainya, itu ada frekuensinya. Ini yang distandarisasi ya. Busy tune berapa, call waiting tune berapa, congestion tune berapa ya, nada tunggu, nada sibuk, nada dial dan seterusnya, termasuk ringing tone, bunyinya itu ada frekuensinya berapa dan besaran suaranya berapa dalam satuan kandela ya, candles per detik. Itu sedikit gambaran mengenai basic call. Nah, bagaimana sekarang jaringan telepon yang nyampe ke rumah-rumah yang berbasis tembaga, ya, berbasis tembaga. Kalau sekarang berbasis fiber. Intinya prinsipnya hampir sama, cuman beda di kapasitas nanti ya, dan di metode switching sambungannya. Nah, bagaimana di local access network? Nah, local access network ini yang jaringan yang terhubung langsung ke rumah-rumah ya, ini lokal. Ini rumah. Ini central office, ini kantor sentral. Nah, di sini ada sentral telepon. Sentral telepon yang mencatu daya. Nah, biasanya setiap sentral telepon mengcover 40.000 sampai 50.000 line telepon. Ya, satu sentral telepon. Satu kantor ini bisa jadi ada 2 mesin sentral ya, satu kantor ini.
Contoh yang di Bandung Timur, ada satu kantornya, tapi bisa jadi di situ ada beberapa server, ada beberapa mesin sentralnya. Nanti di sini terhubung dengan kabel, ya, terhubung ke jaringan distribusi dan kemudian di drop point ke rumah-rumah. Bagaimana mekanisme sampai ke rumah? Kita akan lihat. Di sini ada subscriber loop system, ya, subscriber loop system. Ini adalah sentral atau disebut dengan MDF, Main Distribution Frame. Ini ada di kantor sentral, di office terdekat. MDF itu terhubung ke FP. FP itu feeder point atau cross connect point, atau sering disebut dengan rumah kabel kalau bahasa kita. Yang optik juga sekarang ada rumah optiknya, rumah kabelnya. Nah, jadi dari sentral itu di drop ke sini, ya, dengan kabel yang disebut dengan MF atau main feeder atau kabel primer yang lebih gede-gede, punya kapasitas lebih besar. Dari FP yang satu terhubung ke beberapa FP yang lain, ya, namanya feeder point atau rumah kabel yang lain, ya, dihubungkan dengan BF. BF itu branch feeder atau kabel sekunder. Nanti dari FP ini dia akan terdistribusi ke DP. DP itu adalah drop point, distribution point, ya, poin-poin distribusi, ya, poin-poin distribusi yang ini ada di tiang-tiang, ya, di tiang-tiang. Terus tiang ke tiang di situ ada kadang ada kotaknya. Nah, dari kotak itu kemudian di sini dihubungkan ke rumah-rumah, dan ini disebut dengan DW atau drop wire, kabel penanggal. Jadi dari tiang ke rumah kita itu dengan DW, drop wire. Kalau dari FP, dari rumah kabel ke distribution point ke tiang-tiang itu dengan DC atau distribution cable. Seperti itu proses mengalirnya. Berapa kapasitasnya? Kurang lebih seperti ini. Ini cross connection point atau rumah kabel. Ya, rumah kabel itu dia bisa dia menerima dari kabel yang lebih besar, ya, dari sentral itu sekitar 50 pair, gede gitu kabelnya, bisa mengcover 50 pair dan nanti ditanggalkan, didistribusikan 10 pair, 10 pair, 10 pair gitu. Jadi kita lihat bahwa kabel sekunder 50 pair ini dihubungkan ke rumah kabel yang keluarannya 6 kali 10 pair. Keluarannya ada 6 yang isinya 10 pasang. Dan hal ini biasa dilakukan antara lain untuk kemudahan relokasi kabel pelanggan. Makanya ini dibagi-bagi supaya mudah merelokasi. Kadang-kadang ada telepon yang terhubung ke rumah kabel tertentu dari rumah, terus di sini terjadi masalah, ini bisa ditanggalkan, dipindahkan ke rumah kabel yang lain, itu memungkinkan karena udah dibagi-bagi gitu. Ini kapasitasnya. Kemudian juga nanti dari rumah kabel ke rumah kabel lain dihubungkan dengan kabel 1 kali 50 pair, ya. Nah, ada juga nanti yang 7 kali 50 pair ini dengan rumah kabel yang lain. Nah, ini ke pusat, ini dihubungkan dengan 1 kali 300 pair. Ya, 1 kali 300 pair ini yang kabel primer tadi, kapasitasnya lebih besar. Dari sudut pandang ekonomi, ya, tentu saja diinginkan bahwa kabel ke pelanggan ini bisa sepanjang mungkin. Sehingga cukup satu sentral lah gitu. Misalkan Bandung Timur sentralnya udahlah satu aja. Nah, tapi ternyata tidak bisa seperti itu karena ada apa? Ada faktor redaman yang membatasi, baik redaman sinyal, batasan sinyal, dan juga batasan redaman dari media, ya, dari kabel itu sendiri. Otomatis si sentral itu terbatas, ya, kapasitasnya terbatas. Oke, sekarang kita lihat dulu soal pensinyalan tadi. Ada DC signaling. DC signaling digunakan pada saluran pelanggan, ya, misalkan untuk mengirimkan sinyal off hook atau pulse dialing. Jadi tadi ya nada-nada sibuk, nada siap dipencet dan sebagainya, itu DC signaling. Ketika diangkat off hook dan kita dengar nada panggil, siap panggil, itu namanya DC signaling. Itu proses pensinyalan yang terjadi dengan sinyal-sinyal yang frekuensinya sudah distandarkan. Sejumlah arus tertentu diperlukan untuk dapat melaksanakan DC signaling. Maka di sini ada arus DC nanti yang mengalir dari sentral. Sentral dirancang, ya, untuk dapat menerima tahanan DC maksimum saluran. Jadi si sentral itu didesain memiliki
tahanan DC maksimum supaya tidak terjadi tidak jebol ya. Arus minimum yang diperlukan terminal telepon agar dapat berfungsi ikut memberi andil. Nah, tiap perangkat telepon itu berbeda ternyata ya. Perangkat telepon berbeda. Arus minimum yang dia perlukan untuk bisa komunikasi itu beda-beda. Semakin kecil arus minimumnya, maka berarti semakin bagus itu. Nggak perlu arus besar. Jadi kalaupun ditempatkan di jarak yang sangat jauh dari sentral dengan arus yang sudah sangat melemah, itu masih bisa menerima gitu. Masih bisa menerima. Nah, ada hitung-hitungan nih. Ada hitung-hitungan berapa sih jarak maksimum rumah atau yang dipasangi telepon ke sentral gitu ya, ke sentral. Ini ada hitung-hitungannya. Yang pertama yang kita ketahui tadi ada tahanan DC atau RDC dari saluran pelanggan yang berupa kabel tembaga itu besarnya dinyatakan dengan ini. Ya, 21,96 per D kuadrat. Satuannya ohm per kilometer. Itu RDC. Itu tahanan DC saluran pelanggan yang terbuat dari tembaga. D-nya itu apa? D-nya itu tergantung dari diameter. Jadi kalau ingin jangkauannya nanti lebih jauh, maka bisa mainkan di diameter kabel ini lebih besar gitu, supaya RDC-nya jadi lebih kecil. Nah, kemudian resistansi konduktor itu juga dipengaruhi oleh suhu. Dipengaruhi oleh suhu, dan suhu normal standar ya di kurang lebih 20 derajat. Jadi rumus ini berlaku untuk suhu di kisaran 20 derajat. Sebagai contoh hitung-hitungan ya. Suatu sentral menggunakan baterai 40. Baterai 40, ini hapus negatifnya, 40 volt untuk mencatu saluran pelanggan. Jadi sentral menggunakan baterai 40 volt. Kemudian ada tahanan seri. Nah, jadi kalau ini ada ini ya sumber tegangan, terus ada tahanan seri. Tahanan seri yang besarnya 250 ohm disertakan pada baterai untuk mencegah arus pendek. Jadi ada R yang diserikan dengan sumber tegangan. Nah, kemudian di sisi pelanggan ya ada terminal pelanggan pesawat telepon yang memiliki tahanan DC. Ya, tadi kan punya tahanan DC juga nih pesawat telepon. Besarnya 50 ohm. Besarnya tahanan DC-nya 50 ohm. Nah, kemudian ya, ini bukan RDC yang ini ya, ini RDC saluran. Kalau ini RDC di pelanggan di teleponnya. Kemudian mikrofon pada pesawat telepon ya, memerlukan arus. Nah, ini arus yang disebut dengan arus minimum. Arus minimum yang diperlukan oleh pesawat telepon. Di sini disebutkan pesawat teleponnya perlu minimal 23 miliampere. Ya, miliampere. Itu I-nya. Nah, ini I-nya. Kemudian kita perhatikan lagi, hitung pertanyaannya, jarak terjauh dari sentral ke pelanggan bila digunakan kawat yang diameternya 0,41. Berapa jarak maksimumnya? Nah, yang pertama kita akan lakukan hitung-hitungan RL dulu. RL itu tahanan load totalnya berapa. Kita tahu rumus ohm. Ya, rumus ohm itu apa rumus ohm? V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Karena I-nya kita ketahui yaitu 23 kali 10 pangkat min 3, yaitu 23 miliampere ini. Ya, berarti I-nya 23 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan V. V-nya berapa? 40 volt. 40 dibagi dengan R total. R totalnya berapa? R totalnya itu ya tahanan yang seri tadi. Ya, karena seri ini dijumlahkan semua. Ya, bentuknya kan seri ya ini kan ya digambarkannya kan kemarin rangkaian antara pesawat telepon dengan sentral itu bentuknya seri. Maka R-nya juga seri, dijumlahkan berarti 250 ini adalah tahanan yang seri di sentral, ditambah 50 ini tahanan DC di pesawat telepon, ditambah RL. Nah, berapa nih RL? Nah, RL. Maka RL-nya dari sini muncullah sekitar, ini kalau salah sedikit ya, nggak apa-apa ya, ini salah hitungannya. Jadi pokoknya caranya begini. Jadi RL dapat lah nanti RL-nya 1439 ohm. Nah, dari rumus di atas diperoleh RDC-nya 133,89 dari rumus ini. Berapa RDC? 21,96 dibagi D kuadrat. Berapa D-nya? D-nya tadi ada 0,41 mm. Biarkan dalam satuan milimeter. Jadi hasilnya nanti akan dapat ini.
Ya, meleset sedikit, silakan aja dihitung lah. Mungkin meleset sedikitnya hitungan. Nah, kemudian, nah sekarang kita hitung panjang saluran. Panjang saluran itu adalah 1439 ini, ya, RL dibagi RDC. RL itu satuannya ohm, dibagi dengan RDC satuannya ohm per kilometer. Maka ohmnya dicoret, nanti ini kilometernya naik, jadilah satuannya kilometer. Jadi itu cara mencari jarak, dilihat dari satuan. Maka penting sekali kita meletakkan satuan, jangan sampai tidak menggunakan satuan hitung-hitungan. Salah besar kalau orang engineer nggak pakai satuan angka-angkanya ya. Jadi dapatlah nanti RL dibagi RDC. Nah, itulah jaraknya. RL dibagi RDC itulah jaraknya ya. Karena RDC itu satuannya ohm per kilometer, udah ada kilometernya. Jadi nanti ohm-ohmnya dicoret, sering dicoret, dia kilometer. Ya kurang lebih 10,74. Ya, tapi 10,74 itu jarak siklus bolak-balik sana ke sini, sentral pelanggan sentral. Maka berarti jarak terjauhnya ya dibagi dua, gitu. Bagi dua yaitu 10,74 bagi 2 yaitu 5,7 km. 5,37 km. Itulah jarak terjauh dari sentral ke pelanggan. Kurang lebih ujung Berung ke Cicahem. Nah, kalau lebih dari itu maka nggak bisa dihubungkan ke saluran sentral yang ada di situ. Harus cari sentral yang lebih dekat. Begitulah makanya ada sentral-sentral lokal di Banyuwangi Timur, ada di Bandung Tengah, ya karena tidak bisa menjangkau yang lebih dari 5,3. Gimana caranya supaya bisa lebih jauh dari itu? Ya pertama kabelnya digedein, ya ukuran kabelnya dibesarkan. Tapi itu kan secara ekonomis kurang ekonomis bagi penyedia infrastruktur. Kemudian yang kedua, pesawat teleponnya cari yang bagus, yang arusnya minimum, yang kecil sekali kebutuhan arusnya. Kalau kebutuhan arusnya kecil, maka akan berdampak pada jaraknya juga akan semakin jauh. Nah, ini beberapa contoh redaman ya, ohm per milnya berapa ohm per mil gitu. Ini redaman dari jenis-jenis kabel. Batas redaman ini ada batasannya yang distandarkan dari ITUT ya. Batasan redaman ini adalah respon AC dari saluran pelanggan, itulah redaman. Nah, ini kita skip dulu ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan. Nah, kurang lebih kalau kita gambarkan atenuasi atau redaman kabel itu berapa desibel per mil ya, itu dipengaruhi oleh juga frekuensi. Semakin tinggi frekuensi yang ditransmisikan, maka makin kuat redamannya, makin naik nih ke atas. Grafiknya makin naik. Nah, kemudian ini perbandingan dua kabel yang 19 dan 22. Ya, 19 dan 22 ada nomor kabel ya. Sama dengan misalkan kabel yang UTP sebelumnya yang pernah kita bahas, itu juga kan beberapa kategori. Dan ini dibedakan salah satunya dari diameter. Ya, nomor 19, nomor 22 ini dibedakan dengan diameter. Ada yang atenuasinya lebih cepat naik, nomor 22 lebih cepat naik. Kadang-kadang ada kasus di mana pelanggan bertempat tinggal di lokasi yang jaraknya melebihi jarak maksimum tadi. Ya, kalau supaya dia terhubung gitu ya. Padahal kalau pasang infrastruktur ya tidak ekonomis, maka batasan sinyal DC pada kasus di atas bisa dipecahkan. Satu, menggunakan kabel yang diameternya lebih besar. Yang kedua, telepon dengan arusnya yang lebih kecil, atau ditambah juga catu daya yang dipasang di sentralnya lebih dari 48 volt, jadi lebih tinggi lagi tegangannya. Nah, itu bisa lebih jauh. Nah, selain itu juga ada antisipasi untuk meminimalisir redaman, menjaga karakteristik antara frekuensi dan redaman. Jangan sampai nanti tiba-tiba karena frekuensinya naik sedikit tapi redamannya melonjak, misalkan, nggak seperti itu. Jadi supaya karakteristiknya tadi naik dengan gradual, tetap seperti itu, tidak seperti misalkan naik sedikit tapi ini begini redamannya, nggak seperti ini. Nah, supaya karakteristik itu terjaga ya, biasanya dipasang untuk jarak sekitar 8 km minimal, dipasang yang namanya loading coil ya, untuk menjaga karakteristik redaman. Bukan untuk menurunkan redaman, menjaga karakteristik redaman agar tetap gradual ya, tergantung kenaikan frekuensi. Jadi tidak tiba-tiba melonjak. Nah, ini loading coil itu kayak gitu.
tutupnya kayak lingkaran. Itu untuk menjaga karakteristik tegangan. Ini bentuknya di sini nih. Dalamnya tuh ya kurang lebih begini dalamnya. Itu. Nah, ini ada beberapa batasan mengenai loading dan tipe loading coilnya. Jadi ada beberapa tipe loading coil, ya ada H31, H44, 88 dan seterusnya, dan dipasang harus setiap berapa jaraknya, ya, beda-beda. Nah, ini ada loading coil spacing, jaraknya ada setiap 6.000 kaki, ada yang 3.000, ada yang 9.000, itu tergantung jenis. Pertama jenis kabel, ya. Ini ada nomor 19, 24, 22. Yang kedua dipengaruhi oleh jenis loading coilnya. Jadi dua pengaruhnya. Yang sebelah kiri kita lihat jenis loading coilnya, tipe offloadingnya. Yang ini di atas ini ada nomor 19, nomor 24, nomor 22, ada tipe kabelnya. Gitu. Jadi tergantung nanti ya. Tipe loading coil yang sama ya, untuk kabel yang berbeda itu jarak masangnya bisa berbeda. Ini ada ketentuannya seperti itu. Sehingga kita bisa lihat, bandingkan ya. Kalau dengan loading coil ya, contoh ini yang tipe H88 loading coilnya, ini terjaga, nggak tiba-tiba melonjak naik gitu ya, masih terjaga sampai frekuensi sekitar 4 kHz ya, masih terjaga. Ya, kenapa sampai 4 kHz ya? Karena frekuensi suara kan kurang itu sampai 4 ya, kHz atau 4000 Hz. Ini yang harus dijaga. Jadi tidak terlalu tiba-tiba naik sampai sini tuh. Tapi lihat kalau yang without loading ya, dia tiba-tiba naik gitu, atenuasinya seiring dengan naiknya frekuensi. Seperti itu. Nah, jadi ini contoh jaraknya misalkan 20.000 kaki, maka kalau pakai H88 setiap 6.000 kaki dipasang loading coil. Ya, dan yang terakhir ini 4.000 kaki yang sisanya. Bisa juga dalam jaringan tertentu ada yang bridging tap, ya. Ada pencabangan di sini, tapping, dan di teknik ini juga dipakai untuk melakukan penyadapan, ya, penyadapan di tap, jadi orang bisa menyadap. Watch out for high speed network XDSL. Jadi kalau bridging tap ini biasa diterapkan dalam jaringan XDSL. Sentral dari gambaran tadi, jadi punya peran yang sangat vital ya dalam proses komunikasi telepon, sentral telepon itu, baik sentral analog maupun sentral digital. Yang sekarang itu nggak ada lagi analog, sentralnya digital semua. Jadi fungsi sentral itu apa? Fungsi sentral ya, itu disingkat dengan BORCH. Fungsi-fungsi sentral ini dilakukan oleh perangkat yang disebut subscriber line interface atau SLI. Fungsi-fungsi sentral ini. Yang pertama apa? BORCH itu. B adalah battery feed, artinya dia mencatu daya, mensuplai daya. Yang kedua, over voltage protection, ada penangkal petir. Jadi telepon itu di sumbernya di sentral sudah dipasangnya. Dan R itu ringing, untuk membangkitkan arus ringing ke pelanggan yang dituju. Kemudian ada S-nya itu supervision, mendeteksi kondisi apakah telepon off hook atau on hook. Gitu. Kalau posisinya sedang off hook ya nggak bisa dihubungi, gitu. Sedang diangkat lah. C itu codec, coder, decoder, yang mengkonversi analog to digital atau digital to analog. Kemudian ada fungsi hybrid, H-nya itu. Hybrid itu yang konversi kabel 2 kawat jadi 4 kawat, yang kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas. Ya, di pesawat telepon kita itu ada 4, tapi saluran ke sana cuma 2 gitu. Kemudian yang terakhir T itu testing. Nah, cuman ada catatan nih, yang C dan H ini hanya terjadi pada sentral digital. C itu coder decoder, ya, C itu codec, ya, dan H itu hybrid. Ini hanya terjadi pada sentral yang digital, dan sekarang sentral udah digital semua, jadi semuanya berjalan. Nah, tadi disebutkan bahwa yang melaksanakan fungsi ini adalah subscriber line interface atau SLI, yang disebut dengan SLI, subscriber line interface circuit.